balik lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama, yang muda yang punya kajian. Nah, sekarang kita bakal bahas dengan tema pentingnya ilmu, dimana pasti teman-teman tuh sekarang lagi belajar ilmu, lagi nambah wawasan. Nah, kita bakal cari tahu tentang pentingnya ilmu. Tapi sebelum itu, Dini juga mau bilang terima kasih untuk Brownies Amanda yang lagi-lagi sekarang kita alhamdulillah dikirimin pastry. Jadi bukan cuman brownies, tapi sekarang juga Amanda menjual pastry. Ini ada jenis chicken pastry. Nanti kita coba, tentunya pasti bareng Ustadz, karena Ustadz alhamdulillah sudah ada di samping Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dini ya? Alhamdulillah sehat. Nih Ustadz dicoba dulu nih, kita alhamdulillah dikasih lagi chicken pastry. Ada sponsor lagi ya? Ada sponsor lagi, alhamdulillah setiap minggu berbaik hati ngasih kita, kemarin dikasih yogurt, terus sekarang kita juga dikasih sama chicken pastry. Coba dulu Ustadz. Ayo, bismillah. Supaya berenergi sebelum kita kajian. Aku pakai tangan aja, bismillah. Gimana Ustadz, enak gak? Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata ini rasanya mantap sekali, enak banget. Dagingnya kayaknya sedekah, banyak banget isinya. Terima kasih untuk Amanda karena ini roti pastry-nya enak banget. Tapi Ustadz, kita jangan fokus makan dulu. Oh gitu. Jangan makan lagi nih, jangan ada satu varian lagi nih rasa beef. Tapi kita kajian dulu buat teman-teman bermanfaat. Nah, ini tuh sekarang temanya tentang pentingnya ilmu, karena teman-teman di sini meskipun yang udah sekolah maupun gak sekolah tuh tetap kita tuh harus belajar Ustadz. Ditambah lagi dunia sekarang kan kompetisinya gitu sana sini. Jadi kayak ilmu tuh bermanfaat. Tapi menurut Islam itu ilmu itu tuh kenapa sih kita, kalau menurut Islam ya, kan kalau ini kan duniawi sekali ya, kompetisi yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau menurut ajaran Islam itu ilmu tuh pentingnya kenapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah banyak berbicara tentang ilmu. Ya. Bahkan kita lihat di awal surat, yaitu di surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya, jadi malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam itu memiliki ilmu. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Ya, jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Artinya kenapa sampai malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena ilmu. Jadi itu pentingnya ilmu tuh Masya Allah luar biasa. Makanya Islam ini adalah agama yang sangat-sangat memperhatikan tentang ilmu. Ya. Jadi sangat, bahkan kalau kita lihat surat yang pertama turun, ya, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Kan kalau kaitan dengan baca itu kaitan dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu ini sesuatu yang sangat penting. Kemudian juga di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma. Jadi Allah menaikkan derajat manusia itu karena apa? Karena ilmunya. Gitu, ya. Jadi Allah mengangkat, menaikkan derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan juga orang yang memiliki ilmu itu sampai beberapa derajat gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini sesuatu yang sangat penting dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam, ya. Tadi malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kemudian juga Allah membedakan derajat manusia, meninggikan derajat manusia itu karena ilmu, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lain itu adalah ilmu. Oh, ternyata ya. Itu ditulis di dalam Al-Qur'an ya? Di dalam Al-Qur'an ada. Ya, jadi dalam surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
Ya, jadi Allah sampai bilang begitu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, jadi pertanyaan ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beda ya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian juga di surat Al-Ankabut ayat 43. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada orang yang mau memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Bahkan Allah memuji secara langsung. Ya, di dalam surat Fatir itu Allah memuji orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ayat pertama turun berkaitan dengan ilmu. Ya, malaikat disuruh sujud kepada Adam karena Nabi Adam memiliki ilmu. Jadi begitu sangat pentingnya ilmu ini dalam konsep Islam gitu. Bahkan kemajuan, kesuksesan seseorang itu karena dia memiliki ilmu. Ya, kalau dia nggak punya ilmu nggak akan mungkin bisa maju. Iya, Ya, benar. gitu, Din. Terus Ustadz, kalau berarti keutamanya apa ya kalau kita kesimpulkan keutamaan kita sebagai muslim mencari ilmu? Jadi ini kita keutamaan ilmu dulu ya. Iya, Jadi boleh. keutamaan ilmu dulu. Bahwa ini saya ambil saja beberapa perkataan seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib ini beliau digelari dengan Mashadirul Ilm. Jadi sumbernya ilmu tuh Ali bin Abi Thalib, ya gitu. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu adalah warisannya para nabi dan para rasul. Waduh. Banyak. Jadi kata-katanya. orang yang berilmu itu adalah warathatul anbiya. Nah, Indra Ambia, bukan ya. Ustadz dong. Ya. Jadi al ulama warathatul anbiya. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana utamanya ilmu ini. Kemudian ini kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu akan menjaga kita. Ya, sedangkan harta kita yang mesti menjaga. Ya, ketika Dini punya ilmu itu yang menjaga Dini. Tapi kalau Dini punya harta yang mesti dijaga oleh Dini, kan begitu. Jadi ini luar biasa bagaimana utamanya ilmu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ilmu jika diamalkan itu akan bertambah. Ya. Jadi kalau ilmu dia amalkan bertambah. Tapi kalau harta digunakan Berkurang. habis. Ya. Jadi kalau harta digunakan habis, berkurang kan gitu. Kemudian masih kata Ali bin Abi Thalib yang mengatakan ilmu itu tidak bisa dicuri. Ya. Sedangkan harta banyak pencuri, ya, banyak yang ngincer dan sebagainya. Tapi kalau ilmu tidak akan ada yang bisa mencuri. Kemudian orang yang berilmu, kelak ilmunya itu akan memberikan syafaat untuk dirinya. Bayangkan, ya. Jadi kalau harta justru harta ini nanti yang akan dihisab, ya, nanti akan ditanyakan oleh Allah dari mana kamu dapat harta ini, kamu gunakan untuk apa, itu harta. Tapi kalau ilmu justru yang akan menjadikan syafaat itu artinya penolong kepada orang yang bersangkutan. Ini beberapa pernyataan ya dari seorang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu. Itu ternyata banyak juga ya, ternyata keutamaan ilmu gak cuman tentang kita kompetitif, tapi bener juga kalau ilmu tuh gak ada yang mencuri gitu. Betul. Gak ada yang ngambil di otak kita juga ya kayak. Tapi kalau misalnya pencuri harta banyak banget. Nah, ya. Itu walaupun ada di penyakit ilmu. apa tuh Ustadz? Lupa. Oh iya. Itu penyakit ilmu tuh lupa. Bener juga Ustadz. Jadi yang nyurinya ternyata emang pelupa itunya. Iya, gitu. Nah Ustadz, tapi gini yang ditanyain sekarang adalah kalau itu kan kita ada ilmu yang ilmu agama, belajar lebih agama. Nah ada juga ilmu umum gitu, ilmu yang gimana kita supaya mengetahui jadi pinter matematika, pinter fisika, pinter manajemen gitu-gitu. Nah yang ditanyain tuh gimana sih Ustadz kita bagi, ini mah pertanyaan ini sendiri karena sekarang ini aku mungkin lebih sekarang teman-teman mungkin Dini ya belajar itu lebih banyak ilmu, belajar matematika, ilmu fisika, ilmu kimia kayak gitu-gitu lah. Sedangkan kalau misalnya ilmu agama ya jarang gitu Ustadz. Ya ininya aja gitu, nggak sedalam kita belajar tentang hal lain. Itu ada tips dan trik nggak? Karena sebenarnya kita harus seimbang ya Ustadz dua-duanya. Ya, jadi gini Din.
Islam itu tidak membeda-bedakan. Oh, ternyata Ya. Islam itu dia Jadi membeda-bedakan Islam ilmu itu itu. tidak membeda-bedakan ini ilmu umum, ini ilmu agama. Iya, iya. Nggak ada. Kan kalau di sekolah kan gitu ya ada Ya. pelajaran agama Islam, pelajaran Nah. IPA gitu. Jadi gini, ini kekeliruan yang terjadi di masyarakat bahwa ilmu itu dibedakan. Kamu belajar apa? Saya belajar ilmu umum. Iya. Ini belajar apa? Belajar ilmu agama. Padahal dalam Islam itu semua ilmu bermuaranya ke siapa? Kalau Ke Allah, ya. Mau ilmu apapun itu semuanya bermula dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mau itu ilmu umum, ilmu agama itu dari Allah. Hanya nanti gini, ada ilmu yang memang setiap orang wajib mesti mempelajari. Ya, seperti kaitan dengan syariat, kaitan dengan agama. Setiap orang harus ketika dini sebagai seorang muslimah begitu ya. Kemudian diwajibkan kita melaksanakan sholat. Nah, maka dini mesti paham bagaimana tata cara sholat, apa yang membatalkan sholat, itu mesti wajib. Jadi setiap individu harus gitu kan, harus belajar. Tapi nanti nggak ada sedalam itu juga Ustaz. Jadi jujur, jadi nggak sedalam itu juga. harus Belajar tentang dipelajari, itunya. harus dipelajari karena itu kaitan dengan syariat. Artinya kalau syariat ini setiap orang dia mesti harus tahu. Gitu. Sedalamnya tuh gimana nih Ustaz? Jadi kaitan dengan praktek saja. Kayak misalkan di ini nih sholat, kan harus tahu yang membatalkan sholat apa. Ya. Jadi dalam Islam itu sebetulnya tidak ada membedakan antara ilmu umum sama ilmu agama gitu. Ya. Hanya nanti ada ilmu yang sifatnya wajib setiap orang dia mesti mempelajari, ada ilmu yang tidak wajib setiap orang. Seperti misalkan ilmu tentang perhitungan atau tentang astronomi lah gitu Yeah. ya. Itu nggak mesti setiap orang wajib belajar itu. Nah, kalau orang nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi ilmu umum ini justru bagaimana caranya untuk mensupport gitu ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Seperti misalkan gini, kita diwajibkan oleh Allah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, kita pengen tahu kapan waktu sholat itu gimana caranya? Lihat matahari. Nah, kalau dulu kan begitu ya, Iya, lihat matahari kan matahari. gitu. Nah, sekarang kan ada ilmu-ilmunya gitu, ada ilmu perhitungan, ilmu hisab, sehingga kita bisa menentukan kapan waktu sholat tanpa harus melihat secara langsung, kan gitu. Artinya ilmu umum ini semua bersumber dari Allah, hanya bagaimana kita jadikan ini sebagai ilmu yang mendorong gitu ya, mendorong kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama gitu, ya, gitu. Jadi kalau ilmu agama, ilmu syariat ini hal yang wajib kita pelajari masing-masing kita. Jadi individu kita itu mesti belajar. Kayak misalkan tadi kita wajib sholat. Nah, ketika kita wajib sholat kita mesti tahu bagaimana sih gerakan sholat, takbirnya seperti apa yang membatalkan, bacaannya gimana. Nah, itu harus kita pelajari. Setiap orang itu harus belajar tentang hal itu, ya, gitu. Jadi tidak ada sebetulnya pembedaan antara ilmu umum sama ilmu agama. Oh, berarti ini kayak hal baru juga bagi ini sih Ustadz. Kayak ternyata di dalam agama Islam nama-nama ilmu atau pembagian kayak ini pelajaran matematika, pelajaran fisika, belajar astronomi dan lain-lain itu sebenarnya namanya kita belajar agama juga gitu. Iya, ya. Itu harus di mindset kita loh Ustadz. Betul. Kadang-kadang supaya jadi ibadah juga nggak Ustadz? Ya. Ya kan? Jadi gini, Din, seringkali kalau orang lagi belajar fikih dia merasa ini belajar agama gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalkan Dini sedang belajar matematika, bukan agama, enggak begitu. Tapi bagaimana kemudian ilmu yang sedang kita pelajari, misalkan ada orang nih, dia seorang dokter gitu ya, kemudian dia belajar tentang kesehatan, atau misalkan dia belajar tentang organ tubuh manusia. Nah, bagaimana dengan ilmunya ini semakin menjadikan dia dekat dengan Allah. Oh iya, Masya Allah ya, bagaimana Allah menciptakan tubuh manusia yang begitu sangat indah dan sangat sempurnanya. Ya. Jadi ilmu apapun itu, baik ilmu matematika, astronomi, kesehatan atau apapun itu, semuanya dikembalikan kepada Allah. Begitu. Jadi sebagai rasa syukur juga pas subhanallah gitu ya pas lagi baca. Enggak juga ya? Jadi gini, kan ada orang-orang yang ketika misalkan ada dulu cerita orang yang ketika dia meneliti tentang air ya. Iya. Jadi ketika seseorang ada yang meneliti tentang air gitu kan, dia awalnya bahkan dia bukan seorang muslim ya, ketika dia meneliti tentang air laut ya, dia menemukan ada hal yang sangat aneh gitu, karena yang satu air tawar, satu air asin, tapi ternyata di antara kedua ini tidak saling menyatu, kayak semacam ada barzakhun. Barzah itu ada dinding gitu ya, ada dinding penghalang, tapi tidak kelihatan dindingnya gitu. Ketika ikan pun dari ikan air tawar itu dia nggak bisa tembus
belok lagi gitu, balik lagi. Nah ketika dia belajar hal itu, dia pelajari hal itu, dia bingung kok bisa gitu. Ternyata ketika dia bertanya kepada orang Islam, ternyata buka Quran, di Quran sudah ada. Gitu, ya. Jadi bagaimana kemudian ilmu-ilmu yang selama ini kita anggap adalah ini adalah ilmu umum, seharusnya bagaimana ilmu itu menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah. Gitu. Ya. Jadi semakin sering kita belajar, bukan jadinya kita duniawi sekali, tapi jadinya harusnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya Ustaz. Betul. Makanya kan seorang sahabat mulia ya namanya Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan bahwa laisal ilmu bikathratir riwayah. Jadi ilmu itu bukan semata-mata kita banyak meriwayatkan atau banyak menghafal gitu ya. Walakinnal ilma al khasyah. Tapi ilmu itu bagaimana menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Ya. Kalau misalkan saya nggak paham nih tentang ilmu kedokteran gitu. Kalau orang yang dia paham tentang ilmu misalkan kedokteran, ilmu tentang kesehatan, maka dia harusnya menjadikan dia semakin ternyata manusia ini tidak tercipta dengan sendirinya, ya, gitu. Jadi bagaimana kemudian ilmu itu bisa menjadikan bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Dini ya. Berarti Ustadz selama ini kalau yang Dini rasa tuh kayak yang Dini rasa jadi semakin belajar ya tidak terlalu sering mendekatkan diri kepada Allah juga gitu. Jadi kayaknya salah juga ya berarti Dini selama ini belajarnya. Karena dari awal mindsetnya yang terbangun itu bahwa ini saya belajar matematika udah gitu kan gitu. Ya. Gitu. Tapi bagaimana seharusnya ketika kita belajar apapun itu, belajar ilmu matematika, misalkannya belajar perhitungan, kan hitungan itu bermula juga dari Allah, ya, gitu. Ini yang kemudian harus kita bangun ya, cara berpikir kita, mindset kita bahwa belajar apapun itu, bagaimana kemudian bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oh ternyata, masya Allah ya, tentang bulan misalkannya tentang bulan, Quran sudah menjelaskan bahwa inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran, bahwa hitungan bulan dalam Quran itu 12 bulan. Dalam Qurannya sudah ada. Begitu. Ya, itu notes yang penting banget ya buat kita, terutama itu sih yang bagi Dini itu adalah ternyata kita nggak dibeda-bedain antar ilmu, dan ternyata kita harus mengambil hikmah dari ilmu itu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Betul. Nah Ustadz, selanjutnya tapi ini kayaknya akan dibahas di episode selanjutnya. Yaitu tentang tadi ilmu, tapi gimana sih kenapa penting, tips dan trik gitu. Tapi ini di episode selanjutnya karena ini bentar lagi mau habis nih Ustadz. Oh gitu, siap. Nah tapi sebelumnya kita coba lagi Ustadz, ini ada yogurt dari Rujak Kloter, kemarin juga udah ngasih, sekarang juga udah habis nih. Tadi sambil dengerin Ustadz saya sambil minum juga. Iya, dicoba lagi Ustadz. Bismillah ya. Udah ngobrol sama Ustadz jadi seret, ditambah lagi yogurt jadi makin segar. Alhamdulillah ya Ustadz. Alhamdulillah. Nih dihikmahi juga Bu Ustadz, dihikmahi. Iya. Ini kan ciptaan Allah gitu-gitu ya Ustadz. Iya, jadi dengan kita minum, kita makan, ini bukan hanya sekedar kemudian menghilangkan rasa haus atau rasa lapar, tapi ternyata kita niatkan bismillah. Tadi kan bismillah gitu ya. Niatkan karena Allah, sehingga makan dan minumnya ada kebaikan ke atas. Kan setiap langkah, setiap perbuatan ternyata adalah ibadah. Betul. Belajar, tadi minum, makan, dan yang lain. Nah, benar kan Ustadz? Betul. Takut salah. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe. Juga jangan lupa nih follow IG-nya Amanda Brownies, dan jangan lupa juga dibeli kalau ke Bandung. Tapi kayaknya udah nggak di Bandung juga ya Ustadz, udah ada di mana-mana ya. Mungkin ya yang di Jakarta coba dicari deh di mana-mana cari. Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa buat nonton episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.